Oke, hari ini saya akan membahas modul 14 ya, via recording lagi. Jadi modul 14 ini namanya uji peringkat bertanda Wilcoxon ya. Nah, jadi uji peringkat bertanda Wilcoxon ini digunakan untuk eh, membandingkan dua kelompok yang dependen ya. Dependen ini maksudnya berpasangan atau gampangnya sih datanya tuh sebelum sesudah ya. Misalnya tuh kita ingin meneliti apakah terdapat perbedaan sebelum sebelum kita menggunakan vaksin dan sesudah vaksin ya. Jadi orang yang sama tapi kita ukur dua kali. Nah, untuk caranya itu pertama dengan distribusi T atau tabel T, T besar ini ya, beda dengan T yang biasanya. Ini hipotesis seperti biasa, pakai lambang M ya, bisa M sama dengan 0, M tidak 0, atau bisa lebih besar, lebih kecil seperti biasa. Kemudian untuk tabelnya itu formatnya T alpha N, di mana alfanya tidak pernah dibagi dua ya. Kemudian nanti tahap tiganya itu memberi ranking dan lain-lain, nanti kita lihat di soal saja. Terus menarik kesimpulannya ini beda dengan yang lain karena berkebalikan dari kriteria uji lain ya. Jadi kalau yang biasanya ditolak ini diterima. Jadi H0 ditolak jika nilai T hitung lebih kecil daripada T alpha. Ya, nanti kita lihat di soal. Kemudian cara kedua, kalau diminta dengan distribusi Z atau distribusi normal, perbedaannya pasti tabelnya menjadi tabel Z, ya bisa alfa per 2 bisa alfa. Kemudian pasti ada rumus mu, deviasi, dan set 0. Ya, seperti biasa ya, kalau distribusi normal, normal pasti ada rumus seperti ini. Kesimpulannya menjadi seperti biasa. Ya. Nah, kita lihat soal nomor satu ini mengenai reformasi birokrasi. Jadi kita membandingkan kemudahan mengurus izin usaha ya, sebelum dan sesudah reformasi birokrasi. Nah, ini ada datanya seperti ini ya. Jadi gampangnya tuh kalau datanya udah sebelum sesudah, ya itu berarti data dependent. Kita pakai Wilcoxon ya. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan dari lama waktu mengurus izin usaha antara sebelum dan sesudah reformasi birokrasi. Ya udah berarti H0HA-nya seperti ini ya, tidak terdapat perbedaan dan terdapat perbedaan. Ini tidak, ini terdapat. Kemudian kita memberi selisih ya. Jadi pertama nih kita menghitung selisih. Jadi misalnya nih sebelum reformasi mengurus izin usaha 10 hari, sesudahnya menjadi 5 hari kan tambah cepat. Berarti lambangnya plus dan selisihnya kan 5 kan, jadi plus 5 ya. Kemudian kalau misalnya yang kedua, sebelumnya 12 menjadi 8 juga tambah cepat, berarti plus 4 ya. Tapi kalau tidak berubah 5 tetap 5 itu berarti strip aja atau 0 ya. 0 juga boleh. Terus misalnya yang keempat, 10 menjadi 12 itu kan tambah lama ya, mengurus izin usahanya malah jadi tambah lama, tadinya 10 hari menjadi 12 hari. Berarti ini nggak sesuai harapan, tandanya minus, ya minus 2. Begitu seterusnya, pokoknya tuh intinya kalau sesuai harapan berarti tandanya plus, kalau lebih menjadi lebih buruk atau nggak sesuai harapan menjadi minus, kayak gini ya. Nah setelah itu, kolom berikutnya adalah memberi ranking. Jadi memberi rankingnya itu kita tidak memperhatikan tanda ya. Tanda plus minusnya ini abaikan dan nol juga diabaikan. Jadi di sini makanya strip semua ya yang ketiga. Nah, dari semua ini yang angkanya paling kecil itu kan ini kan 2. Jadi jangan lihat tanda plus minusnya ya, lihat angkanya aja. Ini 2 berarti ranking 1. Habis 2, 3 ya. 3 berarti ranking 2. Terus habis 3 ranking, nah ini ya ada angka 4 berarti ranking 3. Begitu seterusnya. Kalau ada yang sama di rata-rata ya. Seperti ini nih habis 4 kan angkanya ada 5 tapi sebanyak 3. 5, ini 5, ini 5. Ada 3 tuh. Terakhir kita kan ngasih rankingnya tuh ranking 3 ya. Berarti ini 4, 5, 6 dibagi 3. 4 tambah 5 tambah 6 dibagi 3 itu 5 hasilnya. Makanya rankingnya tuh masing-masing 5. 5, 5, 5 ya seperti yang minggu lalu. Gitu. Jadi memberi ranking tanpa memperhatikan tanda. Berikutnya, kita menghitung rank plus rank min. Ya, rank plus rank min itu gampang aja. Jadi kalau misalnya selisihnya itu bertanda plus, rankingnya pindahkan ke kolom rank plus. Kalau misalnya selisihnya bertanda minus, berarti rankingnya pindahkan ke minus. Seperti itu aja. Jadi itu kayak kita sortir aja ya. Kalau yang selisihnya positif, ya udah taruh ke sini. Selisihnya negatif, taruh ke kolom rank min. Begitu ya. Jadilah seperti ini.
Kemudian kita jumlahkan, kita pakai lambang T1 52 ya penjumlahan ini semua. Yang T2-nya itu cuma 1 tambah 2 jadi 3. Ya. Nah, kemudian kita mencari nilai tabel. Nilai tabelnya itu formatnya kan T alpha N. Alfanya 5% di soal ini. Bisa kita lihat tingkat keyakinannya 95. Ya, di sini ya. Berarti alfa 5%. Nah, kemudian N-nya itu kita menghitungnya tuh yang selisihnya 0 ini tidak dihitung. Jadi datanya yang tadinya 11 cuma ada 10 ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Awalnya 11 data, tapi ada satu data yang tidak berubah. 5 tetap 5, 0. Ini tidak kita hitung. Sampelnya menjadi cuma 10. Ya. Nah, ini 8 itu bukan perkalian, tapi kita menggunakan tabel Wilcoxon. Caranya itu adalah kita pengujiannya dua arah. Ya. Pengujiannya dua arah dan alfanya 5%, 0,05, dan N-nya 10. Berarti ini 8. Ya. Kita tulis di sini 8. Nah, ini menjadi patokannya. Nah, berikutnya kesimpulannya itu kriterianya adalah H0 ditolak jika nilai T-nya itu lebih kecil daripada T alfa. Nah, T di sini maksudnya adalah T terkecil, ya. T terkecil bisa kita dapatkan dari sini. Antara T1 52 atau T2 3. Jelas yang ini lebih kecil. Jadi ini yang kita gunakan ya, 3-nya. Kita bandingkan dengan 8. Ya, T terkecil 3, T tabelnya 8. Menjadi seperti ini kan. Ya, 3 lebih kecil dari 8, berarti H0 ditolak sesuai ini. Kalau misalnya sebaliknya, misalnya T terkecilnya misalnya hasilnya 10, T tabelnya 8, ya berarti menjadi H0 tidak ditolak. Ya. Atau bisa juga cara mudahnya itu dengan garis bantu. Misalnya tuh kita garis, ini nilai tabel, biasanya kan di sebelah nilai tabel itu adalah area arsiran ya. Ini area yang biasanya area H0 ditolak. Nah, nilai hitung kita atau nilai T terkecilnya 3 di sini. Nah, biasanya kan kalau jatuhnya di sini itu kesimpulannya H0-nya diterima. Tapi kalau di sini kebalikannya, ya. Jadi kesimpulannya H0 ditolak. Gitu untuk uji Wilcoxon cara pertama. Begitu, ya. Itu yang nomor 1. Nah, berikutnya nomor 2. Untuk mengatasi lambatnya koneksi internet saat download maupun upload, suatu perusahaan penyedia layanan internet meningkatkan kapasitas kabel fiber optiknya agar dapat memuaskan para pelanggan. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari peningkatan kapasitas ini, perusahaan tersebut melakukan pengecekan speed test ya dari beberapa pelanggan. Hasilnya sebagai berikut. Ini juga datanya sebelum sesudah, yang artinya data dependent ya. Nah, misalnya kayak gini ya, ini kan dalam Mbps. Berarti sebelum peningkatan 10 Mbps, sesudah peningkatan menjadi 12, itu kan kita seneng dong ya. Tadi kecepatannya cuma 10, menjadi 12, berarti meningkat. Berarti ini pasti tandanya plus nanti ya. Tapi kita lihat dulu pertanyaannya. Menggunakan tingkat keyakinan 99, ujilah apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari kecepatan internet sesudah adanya peningkatan kapasitas. Dan diminta gunakan pendekatan normal, ya, yang artinya kita pakai tabel Z. Nah, berarti hipotesisnya seperti ini kan, tidak terdapat perbedaan dan terdapat perbedaan. Kemudian, menggunakan distribusi normal berarti pakai tabel Z ya, Z alpha per 2. Berarti kan caranya 0,5 dikurangin alfanya dibagi 2. Alfanya itu untuk soal ini 1% ya. Tingkat keyakinannya 99 berarti alfa 1%. Nah, berarti jadi dapatnya 0,5 kurangin 0,005 ya. Dapat 0,4950. Kita lihat di tabel Z, dapatnya 2,58. Gitu, ya. Nah, kemudian ini seperti tadi. Yang tadi saya bilang ya, 10 menjadi 12 itu plus 2. Kenapa ini plus? Padahal tadi nomor 1 kalau naik malah negatif. Nah, karena ini ngomongin kecepatan internet. Kecepatan internet pasti kita berharapnya lebih cepat lebih baik. Ya, tadinya 10 menjadi 12 kan jadi semakin baik dong. Speednya semakin gede ya, semakin besar. Berarti plus 2. 15 tetap 15 berarti nggak ada perubahan 0. 11 menjadi 12,5 Mbps juga plus ya sesuai harapan. Kita kan pasti maunya speed internet cepat ya. Nah, terus yang keempat ini 25 malah menjadi 22, makin lambat kecepatannya. Berarti ini minus. Ya. Nah, kemudian sama seperti tadi kita memberi ranking tanpa memperhatikan tanda. Jadi ini plus 2 dengan min 3 nih, tanda plus dan minusnya tuh abaikan ya.
lihat aja angkanya. Nah, tanda 0 ini tidak kita ranking. Berarti dari sisa angka ini yang paling kecil itu kan 1 ini kan. Ya udah nih ranking 1. Setelah 1 ada 1,5, ranking 2 gitu ya. Habis 1,5 ada di atas 1,5 2 nih. Dan ada 2 lagi ya, duanya ada 2 gitu. Tadi kan terakhir kita ranking 2. Berarti ini ranking 3, ranking 4. 3 tambah 4 bagi 2. 3,5, 3,5. Seperti itu ya. Jadi ranking rata-rata. Begitu seterusnya. Setelah itu disortir ya, rank plus rank min. Jadi kalau yang selisihnya bertanda positif, rankingnya pindahkan ke sini. Kalau selisihnya bertanda negatif, rankingnya dipindahkan ke kolom negatif. Jadi yang dipindahkan adalah rankingnya ya. Setelah itu kita jumlahkan, ini sorry ini harusnya T ya. Sesuai yang rumusnya ini T1, ini T2. Dapatlah 45,5 dan 9,5. Nah, karena diminta dengan pendekatan normal, berarti kita harus menghitung mu dan deviasi. Ini rumusnya ya, mu sama dengan N kali N tambah 1 bagi 4, dan deviasinya seperti ini yang lebih panjang. Kita tinggal isi aja nih, N-nya itu kita hitung ya. Ini tidak dihitung nih, karena selisihnya 0. Berarti sisanya tuh kebetulan ada 10 data lagi, kayak nomor 1 ini kebetulan aja sama ya. Berarti 10 kali 10 tambah 1 bagi 4. Dapatlah 27,5 ya. Setelah itu dengan cara yang sama, untuk deviasi ya ini kan rumusnya berbeda ya, tinggal ganti aja N-nya dengan 10. Udah dihitung seperti biasa, dapatlah angka seperti ini ya. Kemudian menghitung Z0 dengan rumus T min mu dibagi deviasi. P-nya itu kita ambilnya itu dari T terkecil, yaitu yang ini ya, 9,5. 9,5 kurangin mu dibagi deviasi. Dapatlah minus 1,8347 ya. Nah, ini menjadi dasar kita menarik kesimpulan. Kalau sudah dengan distribusi normal ya udah seperti biasa. Kalaupun kita ingin menggambar ya bisa menggambar kurva normal. Ini minus 2,58 dan 2,58. Posisi minus 1,8347 di area yang bersih atau yang di tengah sini ya. Yang artinya H0-nya tidak ditolak atau H0 diterima ya. Berarti tidak ada perbedaan yang signifikan dari kecepatan internet sesudah adanya peningkatan kapasitas. Dan di sini ada notes, kalau pendekatan normal ya udah, menarik kesimpulannya menjadi seperti biasa ya. Kalau di area bersih berarti ini area H0 tidak ditolak atau H0 diterima. Seperti itu ya. Dan demikian untuk uji Wilcoxon, nanti untuk uji lainnya di video berikutnya ya. Thank you.